Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farananda Pradipta, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan aplikasi enkripsi dan dekripsi berbasis web. Selanjutnya, di sini saya anggota kelompok 3, yaitu ada Rizky Asgari, saya sendiri Farananda Pradipta, yang ketiga Tabina Fasa Benedikta, keempat Widya Suti Ratna Wulandari, dan yang kelima Bayu Pamungkas. Lanjut ke pengantar, perkembangan teknologi itu yang begitu cepat menjadikan dunia ini lebih mudah, singkat, dan akurat. Dahulu komunikasi harus mengirim surat dan sebagainya. Sekarang hanya tinggal memetik melalui email atau SMS tanpa memikirkan biaya. Dan internet adalah salah satu teknologi yang banyak sekali digunakan. Internet merupakan membuat komunikasi semakin terbuka dan pertukaran informasi semakin cepat. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu penyadapan data. Dengan adanya kasus penyadapan data, maka aspek keamanan harus ditingkatkan. Apabila yang memiliki data adalah pihak militer atau pemerintahan, keamanan sangatlah penting karena data yang mereka kirim adalah data-data rahasia publik yang tidak boleh tahu. Lanjut ke maksud dan tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui bahwasanya enkripsi adalah proses pengamanan data ke pihak luar dan pengirim membutuhkan algoritma enkripsi dan kunci buat ngebuka datanya agar bisa mengubah pesan menjadi pesan terenkripsi. Yang kedua, dekripsi itu untuk mengembalikan enkripsi sehingga akan mengubah pesan tersebut atau data tersebut ke bentuk aslinya, jadi bisa dibaca lagi. Yang ketiga, enkripsi dan dekripsi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data agar tidak dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini metode penelitian itu ada 3, yaitu pengumpulan data, perancangan sistem, dan metode pengujian. Yang pertama, pengumpulan data yaitu kami peroleh dari jurnal dan referensi di internet untuk sumber dalam merancang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi enkripsi dan dekripsi berbasis web. Yaitu yang kedua, perancangan sistem. Proses pertama, enkripsi yang dimulai dengan memilih lokasi file yang dienkripsi. Setelah itu dilanjut memasukkan dan mengkombinasi kunci enkripsi untuk kemudian dilakukan enkripsi yang akan menghasilkan file hasil enkripsi. Proses kedua adalah dekripsi. Proses ini file yang sebelumnya sudah dienkripsi dimasukkan lagi ke file inputan yang kemudian ditambahkan kunci yang sama. Hal ini diperlukan peran kunci untuk proses dekripsi. Jadi kunci itu diperlukan untuk mengembalikan data semula untuk bisa dibaca oleh pihak yang sudah disetujui. Yang ketiga yaitu metode pengujian. Setiap aplikasi atau web dapat diuji melalui 2 pengujian, yaitu black box dan white box testing. Tapi di sini kita menggunakan white box testing untuk menguji kode-kode program yang kami buat di Visual Studio Code. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek semua kode apakah berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Saya Widya Suti Ratna Wulandari akan melanjutkan presentasi di bagian ruang lingkup. Ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam aplikasi enkripsi dan dekripsi berbasis web pada makalah ini adalah pertama ada proses pengambilan data teks yang akan dienkripsi. Kedua, proses enkripsi data berupa teks, proses deskripsi data berupa teks, dan keempat ada proses pemilihan penyimpanan data setelah deskripsi. Selanjutnya ada landasan teori. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptografi juga merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang menghubungkan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Berikut ini merupakan 4 tujuan dasar dari ilmu kriptografi.
yang merupakan aspek keamanan informasi, yaitu pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dan informasi dari siapapun, kecuali yang dimiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. Yang kedua ada integritas data. Integritas data adalah yang berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Di antaranya penyisipan, penghapusan, pendisubstitusi data lainnya ke dalam data-data asli atau data sebenarnya. Yang ketiga, ada autentikasi. Autentikasi adalah berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri, informasi yang dikirim melalui kanal harus diautentifikasi keasliannya, isi datanya, waktu pengiriman, dan lainnya. Cara kerja enkripsi dan deskripsi yaitu proses menjadikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi. Sedangkan proses pengambilan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Plain text merupakan pesan atau data dalam bentuk aslinya yang dapat terbaca, sedangkan ciphertext merupakan pesan dalam bentuk tersembunyi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tabina Fasya. Saya Tabina Fasya Benita ingin melanjutkan presentasi dari Widya Stuti. Ini ada rangkaian masalah. Sebelum itu akan dibahas beberapa istilah-istilah yang akan sering dipakai dalam makalah ini. 1. Plain text merupakan pesan asli. 2. Ciphertext merupakan pesan terenkripsi yang merupakan hasil enskripsi. 3. Enskripsi merupakan proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. 4. Deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. 5. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. Secara umum, operasi enskripsi dan deskripsi dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut. EK dalam kurung P sama dengan C, itu adalah proses enskripsi. Kalau DK dalam kurung C sama dengan P itu adalah proses deskripsi. Pada saat proses enskripsi, kita menyelesaikan pesan P dengan satu kunci K, lalu dihasilkan pesan C. Sedangkan proses deskripsi, pesan C tersebut diuraikan dengan menggunakan kunci K, sehingga dihasilkan pesan P yang sama seperti pesan sebelumnya. Ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk aplikasi enskripsi dan deskripsi bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan penggunaan, lingkungan penggunaan, dan persyaratan keamanan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kebutuhan untuk aplikasi enskripsi dan deskripsi. Ada jenis data yang akan dienkripsi. Jenis data itu identifikasi jenis data yang akan deskripsi sangat penting. Apakah itu file teks, data sensitif, gambar, atau media lainnya? Setiap jenis data mungkin memerlukan pendekatan enskripsi yang berbeda, seperti enskripsi file atau enskripsi end-to-end. Terus ada keamanan. Keamanan itu menentukan tingkat keamanan yang diperlukan untuk aplikasi. Misalnya, apakah data yang dienkripsi dengan algoritma simetris atau asimetris? Apakah ada kebutuhan untuk enskripsi dengan kunci tunggal atau kunci ganda? Penentuan tingkat keamanan akan membantu dalam memilih algoritma enkripsi sesuai. 2. Ada kunci data dan manajemen kunci. Itu menentukan bagaimana kunci enkripsi akan dihasilkan, disimpan, dan dikelola. Pertimbangan apakah aplikasi perlu mendukung pembuatan kunci simetris atau asimetris, serta metode untuk lindungi kunci seperti penggunaan password dalam memilih
seperti penggunaan password atau teknologi autentikasi lainnya. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja itu mempertimbangkan kinerja yang diharapkan dari aplikasi, enskripsi, dan deskripsi. Misal, seberapa cepat proses enskripsi dan deskripsi harus dilakukan, apakah batasan sumber daya yang perlu diperhatikan, seperti kapasitas memori atau penggunaan CPU. Penting untuk mempertimbangkan faktor kinerja agar aplikasi tetap responsif. Terus yang kedua ada kompatibilitas dan integrasi. Itu jika ada sistem atau infrastruktur yang sudah ada, perlu dipertimbangkan kompatibilitas dan integritas dengan aplikasi enskripsi dan deskripsi. Misal, apakah aplikasi harus berintegrasi dengan sistem manajemen basis data, sistem penyimpanan call, atau aplikasi lainnya? Pastikan aplikasi dapat berintegrasi dengan infrastruktur yang sudah ada tanpa mengorbankan keamanan. Selanjutnya ada user interface dalam pengalaman penggunaan. Ini mempertimbangkan kebutuhan dan desain antar muka pengguna yang intuitif. Kebutuhan ini akan bervariasi tergantung pada pengguna aplikasi, baik itu pengguna aktif maupun administrator. Pastikan aplikasi menyediakan kemudahan pengguna dan pemahaman bagi pengguna. Terus yang terakhir ada keberlanjutan dan perawatan. Itu mempertimbangkan kebutuhan dalam hal pemeliharaan, perbaikan bug, peningkatan dan pembaruan keamanan aplikasi. Pastikan ada rencana untuk mendukung dan memelihara aplikasi enskripsi dan deskripsi setelah implementasi. Selanjutnya ada perancangan objek. Rancangan objek enskripsi. Kunci objek ini akan menyimpan informasi tentang kunci enskripsi yang digunakan. Ini dapat berupa kunci simetris atau pasangan kunci asimetris. Algoritma enskripsi objek ini akan mewakili algoritma yang digunakan untuk melakukan proses enskripsi. Ini akan mencakup metode dan logika untuk mengubah data menjadi bentuk terenskripsi. Data objek ini akan berisi data yang akan dienkripsi. Ini dapat berupa string, file, atau tipe data lainnya. Selanjutnya ada objek deskripsi. Kuncinya objek ini akan menyimpan informasi tentang kunci deskripsi yang digunakan. Ini akan bervariasi tergantung pada jenis kunci yang digunakan dalam proses enskripsi. Algoritma deskripsi. Objek ini akan mewakili algoritma yang digunakan untuk melakukan proses deskripsi ini, akan mencakup metode dan logika untuk mengembalikan data terenkripsi menjadi bentuk semula. Data terenskripsi, objek ini akan berisi data yang terenskripsi yang akan dideskripsi. Ini dapat berupa string terenskripsi, file terenskripsi, atau tipe data lainnya. Ini ada objek utilitas. Pembangkit kuncinya ada objek ini bertanggung jawab untuk menghasilkan kunci enskripsi dan deskripsi. Ini dapat mencakup logika atau pembangkitan kunci simetris atau pasang kunci asimetris. Manajemen kunci, objek ini digunakan untuk mengelola kunci enskripsi dan deskripsi. Ini mencakup operasi seperti penyimpanan, pengambilan, dan penghapusan kunci. Ada validasi kunci. Objek ini akan melakukan validasi terhadap kunci yang digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. Ini akan memastikan bahwa kunci yang digunakan sesuai dan valid. Objek pengguna. Objek ini mewakili pengguna untuk entitas yang menggunakan objek enskripsi dan deskripsi. Ini dapat mencakup informasi pengguna seperti nama, ID, dan hak akses. Dalam perancangan objek ini, Anda dapat menggunakan prinsip-prinsip desain berorientasi objek seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme untuk menciptakan struktur yang terorganisir dan modular. Pastikan untuk memperhatikan desain keamanan yang kuat dan mempertimbangkan prinsip-prinsip
kriptografi yang tepat saat merancang objek enskripsi dan deskripsi. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tampilan hasil. Di sini tampilan hasil ada menu dashboard dan enskripsi dan deskripsi. Di menu dashboard ini ada keterangan username-nya, ada nama filenya, nama file enskripsinya, ukuran filenya, ada tanggalnya, ada statusnya. Nah, di sini keterangan status sudah dienkripsi dan keterangan status terenskripsi. Selanjutnya kita ke menu enskripsi. Di sini ke menu enskripsi kita masukin file yang mau dienkripsi. Bisa seperti Notepad, Word, dan Excel dan lain-lain. Nah, di sini kita masukin passwordnya untuk membuka file deskripsi. Nah, terus di sini ditulis keterangannya bebas terangnya. Nah, langsung pencet file enskripsi file. Langsung filenya terenskripsi. Selanjutnya kita ke menu deskripsi. Di sini sama seperti dashboard, tapi agak berbeda dikit menunya. Ada nomor, ada nama file sumber, ada nama file enskripsi, ada path file, status file, ada aksi. Nah, di sini aksi ada keterangannya, enskripsi file dan deskripsi file. Sini kalau enskripsi file kembali lagi ke enskripsi, menu enskripsi. Kalau keterangannya deskripsi file kita pencet akan menuju ke menu deskripsi file. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Pamungkas. Cara kerja hasil enskripsi. Memilih file yang ingin dideskripsi. A. Setelah itu mengisi key untuk mendeskripsi file nanti. B. Selanjutnya mengisi deskripsi untuk informasi tambahan. C. Kemudian klik tombol enskripsi untuk enkripsi file tersebut. Setelah berhasil dienkripsi, kemudian masuk menu dashboard untuk melihat file yang telah dienkripsi. Untuk melihat file hasil dari enkripsi, buka dokumen. Cara kerja hasil deskripsi. A. Untuk mendeskripsi file yang telah dienkripsi, Anda harus ke menu deskripsi. Setelah itu, pilih file yang ingin dideskripsi. Lalu, klik tombol deskripsi file. Lalu, mengisi password yang pertama kali dienkripsi. Kemudian, klik deskripsi file. Setelah berhasil dideskripsi, kemudian untuk melihat file dari enkripsi, buka dokumen hasil deskripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.